Semangat pagi teman-teman, bertemu kembali di channel YouTube saya. Pagi ini saya akan berbagi tips buat teman-teman semua, bagaimana di tengah kejadian yang tidak kita duga atau kejadian yang tidak kita harapkan ini di masa COVID-19, kita terbatas dengan semua aktivitas kita, misalnya keluar rumah, ke pasar, tidak bebas seperti dulu, mau belanja, tapi hal positif yang kita ambil dari sini adalah ketika kita punya pekarangan, jadi tidak usah teman-teman terlalu memikirkan perkara-perkara dapur seperti yang seperti dulu. Jadi teman-teman cukup saya anjurkan untuk menanam beberapa tanaman seperti yang saya lakukan di pekarangan rumah saya. Saya hanya cukup menanam beberapa pekarangan sayur-sayuran. Jadi saya dengan menanam, saya memanen, saya memasak sendiri, tidak perlu tergantung dengan orang lain yang biasa kita jumpai saat kita butuh makanan atau sayuran. Hari Minggu atau di hari libur, saya sempatkan waktu saya untuk belajar. Itu belajar bercocok tanam, sehingga nanti ketika misalnya ada peluang atau kesempatan kita sudah saat tua, kita sudah bisa setidaknya bisa menikmati masa pensiun dan sambil bercocok tanam sehingga pikiran selalu fresh ya teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan lupa manfaatkan waktu sebaik mungkin ketika kita masih muda, walaupun kita merasa kita sibuk, banyak pekerjaan, misalnya kita full dari Senin sampai dengan Sabtu, tidak punya waktu, tapi saya yakin teman-teman dengan meluangkan waktu sedikit saja setiap hari Minggu atau hari libur, teman-teman akan merasakan hal yang luar biasa seperti yang saya rasakan. Beban yang kita bawa dari kantor itu semakin ringan, ya teman-teman ya. Ini saya tunjukkan kepada teman-teman hasil kreasi saya, tapi khusus hari ini di channel yang hari ini saya persembahkan hanya tanaman sayur-sayuran yang saya tanam, sehingga saya bisa masak, sehingga saya bisa dapat pemenuhan gizi atau vitamin dari sayuran tanpa harus beli karena khawatir dengan COVID-19. Mau tahu? Ikuti terus channel saya. Jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan tekan tanda lonceng. Nanti akan ada video-video selanjutnya yang akan saya persembahkan buat teman-teman. Teman, tanaman pertama yang saya tanam itu adalah sawi. Ini sawi sekitar umur kalau nggak salah 1,5 sampai 2 bulan ya, tapi sudah panen. Cuman untuk lebih efisien teman-teman ya, kita kalau panen tidak perlu nyabut, tapi cukup untuk memotong helai demi helai daun sehingga masih tetap awet. Dan ini sampai nanti dia sampai berbunga, ini masih kita bisa panen terus setiap hari, atau paling tidak sekali 2 hari 3 hari buat teman-teman yang pengen tetap menikmati sayur ya. Tanaman saya yang kedua ini adalah kangkung. Ini kangkung sekitar umur 2 bulan teman-teman ya. Ini cukup lebat dan subur, tapi ini sudah terlalu tua teman-teman. Untuk lebih segarnya teman-teman bisa, karena dia sudah tua, memotongnya agak ke atas teman-teman. Jadi ini nggak usah dikonsumsi, ini tinggal dibuang saja atau dikasih ke makanan ikan. Ini teman-teman ya kangkungnya, ini masih yang di polybag. Yang di pekarangan saya di depan masih ada banyak lagi kangkung yang kalau panen tinggal dipotong teman-teman. Ini cabai saya yang sudah berbuah. Ini 2 minggu lagi kira-kira teman-teman sudah bisa dipanen ya. Ini hanya beberapa pokok yang di depan, di belakang saya masih ada tanaman cabai yang saya taruh di polybag supaya lebih gampang untuk memindahkan, merawat. Jadi tidak perlu kalau misalnya kita mindah-mindahkan, cari posisi yang pas dengan sinar matahari, dengan hujan, kita bisa ngontrol lebih cepat tepat untuk tanaman. Ini cabai yang masih persiapan berbuah ya teman-teman ya. Saya tanam beberapa polybag, kira-kira sebulan lagi sudah bisa panen dan berbuah lebat. Teman-teman, ini bayam Brazil ya, katanya banyak manfaat untuk kesehatan, bisa jadi obat, tapi ini baru saya perbanyak, kemarin hanya satu, sudah saya kirim ada ke beberapa teman-teman yang saya bagi-bagi, jadi sekarang sisa 2 dan ini akan saya perbanyak lagi teman-teman ya. Dan di sampingnya itu ada kates Cina. Kates Cina ini spesial hanya untuk sayur, tidak berbuah. Dia batangnya mirip seperti ubi kayu ya. Tapi ini sekarang lagi banyak diminati. Ini ada beberapa kembang kol ya. Ini belum berbunga, tapi kira-kira sebulan atau paling lama 2 bulan lagi mungkin ini bisa dipanen teman-teman ya. Memang dia butuh waktu lama untuk berbunga dan prosesnya juga dia tunggu
agak lebih tua baru bisa kita nikmati hasilnya, karena dia yang kita konsumsi adalah bunganya bukan daunnya. Nah ini teman-teman, tidak lupa juga teman-teman ya, di pekarangan rumah tetap saya tanam ini persiapan untuk bumbu daun serai. Ini cukup subur. Ini semangka belum berbuah tapi sudah berbunga teman-teman ya. Nah, tinggal disiram. Ini mungkin sebulan atau paling lama 1,5 bulan lagi sudah berbuah, dan kalau disiram rutin setiap hari dia akan cepat panen teman-teman ya. Intinya dia perlu untuk tersedia air setiap hari dan rutin teman-teman. Teman-teman, ini posisi di belakang rumah saya atau di belakang dapur. Saya tanam ini kincung atau cikala, atau di Kalimantan dibilang patik ya. Jadi ini saya pakai untuk tambahan bumbu. Kalau misalnya kita sambal ikan atau misalnya sayur daun ubi, ini sangat pas untuk dicampur. Ini rasanya itu asam. Jadi untuk membuat misalnya ikan arsik yang khas dari Batak, ini tanpa ini rasanya kurang lengkap ya. Jadi tanpa ini rasanya kurang mantap. Kemudian ini di samping kanan rumah saya, tak lupa saya tanami ini ubi jalar ya. Ini dua varian, satu yang warna buahnya ungu, satu yang kuning teman-teman ya. Ini masih muda, jadi buahnya masih kecil-kecil teman-teman. Tapi ini daunnya terlalu lebat ya, perlu penjerangan. Nanti akan saya potong atau ditarik golorannya sehingga buahnya akan semakin besar nanti teman-teman ya. Ini juga dalam kondisi tertentu, tapi memang banyak peminat ya teman-teman ya. Ini bisa dijadikan sayur untuk goloran atau rantingnya ini teman-teman ya. Ini rasanya agak empuk-empuk dan sedikit kayak seperti berlendir, tapi enak teman-teman. Di samping rumah juga teman-teman, tak lupa saya tanam daun singkong. Ini spesial daun singkong yang daunnya agak kecil-kecil panjang ya. Jadi ini yang saya rasa paling enak untuk di sayur, tidak pahit. Kalau dia yang daun yang lebar itu agak pahit teman-teman. Cuman ini belum saya panen, harusnya saya potong dulu, saya pendek sehingga nanti akan tumbuh ranting-ranting yang baru teman-teman. Teman-teman, di belakang rumah saya juga tidak lupa saya tanam kunyit. Ini selain untuk bumbu teman-teman ya, ini bisa untuk obat juga. Di sampingnya ada bibit baru saya yang baru saya tanam ya. Ini jahe merah teman-teman. Ini masih belum banyak rimpangnya teman-teman ya. Ini masih baru dipupuk dan harapannya cepat bisa bertambah rimpangnya teman-teman. Mungkin itu sekian dari saya, video saya kali ini teman-teman. Tanam itu seperti kita punya bayi kecil ya. Jadi ketika kita merawat, kita memperhatikan, memberikan kasih sayang, dia akan memberikan senyum dan tawa yang membuat kita bahagia. Jadi walaupun kita misalnya capek dengan urusan anak kecil itu, misalnya dengan harus membersihkan, dengan memandikan, tapi bagaikan tanaman juga seperti itu. Ketika kita menyiram, ketika kita memupuk, ada kepuasan tersendiri ketika dia sudah bisa hijau dan berbuah. Itu loh.